Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga informasi olahraga. Informasi pertama, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan mengawasi dan menindak buzzer-buzzer politik di media sosial menyusul dimulainya tahapan pemilu 2024 pada Selasa 14 Juni kemarin. Bawaslu menilai buzzer penting diawasi karena cenderung merusak suasana pesta demokrasi. Bang Ja mengatakan persoalan penyebaran berita bohong termasuk ujaran kebencian berbasis SARA hingga konten-konten disinformasi telah menjadi salah satu yang akan diantisipasi selama pemilu 2024. Namun demikian, Bang Ja mengaku pengawasan penyebaran berita bohong hingga konten yang memicu perpecahan oleh buzzer politik bukanlah pekerjaan yang mudah. Begitu pula penindakan hukum konten tersebut di media sosial. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ia menilai dibutuhkan komitmen serius dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi persoalan untuk penyebab polarisasi di masyarakat tersebut. Berkenaan dengan itu, Bawaslu merencanakan akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perusahaan media massa, dan KPU dalam hal meningkatkan literasi digital pemilih. Informasi kedua datang dari Rusia. Lebih dari 15.000 jutawan diperkirakan akan meninggalkan Rusia pada tahun ini dipicu invasi Rusia ke Ukraina. Analis data imigrasi oleh Henley dan Partners mengatakan sekitar 15% orang Rusia dengan aset siap pakai lebih dari $1 juta diperkirakan telah pergi ke negara lain pada akhir 2022 ini. Ukraina diproyeksikan menderita kerugian terbesar dari individu dengan kekayaan bersih tinggi atau HNWI sebagai proporsi dari populasinya. Ini karena sekitar 2.800 jutawan atau 42% dari semua HNWI di Ukraina diperkirakan telah meninggalkan negara itu pada akhir tahun. Orang-orang kaya di dunia umumnya akan pindah ke Amerika Serikat dan Inggris, tetapi Henley mengatakan Uni Emirat Arab diperkirakan akan menjadi tujuan nomor 1 untuk emigran jutawan. Sekitar 4.000 HNWI diperkirakan telah pindah ke Uni Emirat Arab pada akhir tahun, mengungguli Australia yang diperkirakan akan menarik sekitar 3.500 jutawan, Singapura sebanyak 2.800, dan Israel sebanyak 2.500 jutawan. Sejumlah besar jutawan juga diperkirakan bakal menetap di Malta, Mauritius, dan juga Monaco. Informasi ketiga datang dari berita duka Emeril Khan Mumtaz. Kekasih Emeril Khan Mumtaz, Nabila Ishma, terlihat sangat terpukul atas kepergian Eril. Eril, putra Ridwan Kamil, telah dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 di kawasan Cimaung, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saat jenazah Eril disemayamkan di Gedung Pakuan, beredar video yang memperlihatkan Nabila sedang berbicara sendiri di depan peti jenazah Eril. Hal tersebut mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Tak hanya warga biasa saja, bahkan pakar mikroekspresi juga menyoroti apa yang sudah dilakukan oleh Nabila. Kirdi Putra sebagai pakar mikroekspresi mengatakan jika Nabila melakukan hal tersebut karena ingin meluapkan rasa sedihnya. Menurut Kirdi, seorang yang menutupi kesedihannya memiliki berbagai kegiatan yang dilakukan. Tak hanya berbicara sendiri saja, tetapi juga ada yang memilih berolahraga, mengunggah sesuatu media sosial, hingga menyendiri. Jika dilihat lebih detail, Nabila nampak menangis sambil berbicara sendiri di hadapan peti jenazah Eril. Sesekali Nabila juga mengusap air mata yang menutupi wajahnya yang sedang bersedih dengan menggunakan tangannya. Menurut psikolog Bunda Rumi, orang yang ditinggalkan seseorang yang dikasihinya akan merasa sedih karena sejatinya tidak ada orang yang ingin ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Grecia Poli mengharumkan nama Indonesia pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 dengan menyabet medali emas bersama Apriani Rahayu di kelas ganda putri. Kesuksesan Grecia dan Apriani mengibarkan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya di Olimpiade Jepang pada 2 Agustus 2021 lalu telah membuat banyak orang berbahagia campur haru. Semuanya terlihat seusai pebulu tangkis ganda putri itu sukses membawa pulang medali emas sekaligus meneruskan tradisi emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang internasional sekelas Olimpiade. Kini setelah 19 tahun berkarir di dunia bulu tangkis, Grecia Poli pensiun pada usia ke-34 tahun.
Dalam pidato perpisahannya, Greysia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan karirnya termasuk lawan-lawan dalam bertanding di bulu tangkis. Di akhir pidatonya, Greysia menyampaikan kutipan yang selalu diingatnya bahwa bakat dan talenta bisa membawa kita ke puncak, tetapi karakter yang akan mempertahankan tersebut. Prestasi yang diraih Greysia Poli mendapatkan perhatian Swan Jaworthy selaku. Demikian buat informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, sampai jumpa. Tribun News Today.